Pandangan-pandangan para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah tadi, kama fi kalami syaikhaini, sebagaimana yang disampaikan oleh dua syekh dalam mazhab Syafi'i, yaitu Ar-Rafi'i wan Nawawi, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ka'anna kasural mauta, yaitu apabila yang meninggal itu jumlahnya banyak, wa usri ifradin kulli mayyitin biqabrin, dan sulit mengubur satu mayat dalam satu lubang kubur masing-masing, fayajma'u bainal isnaini wa salasati wal aksari fi qabrin, boleh mengumpulkan 2 mayat, 3 mayat atau lebih dalam satu lubang kubur karena terjadi kesulitan dikarenakan keadaan yang darurat itu, bihisabi darurati, dengan pertimbangan itu karena faktor kedaruratan. Jadi kalau bukan karena kedaruratan itu tidak dibolehkan. Ini bahagian daripada ilmu tentang fardu kifayah jenazah, yang kalau kita tidak memahaminya, tidak menggalinya, tidak mempelajarinya, bisa terjadi kesalahan yang fatal karena kita melanggar sesuatu yang dilarang oleh Nabi sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kalau ada orang melakukan kekeliruan, lalu tidak diluruskan kekeliruan itu, maka yang keliru itu nanti diikut orang. Oh, si Polan itu waktu meninggal, kebetulan bersamaan dengan meninggal suaminya, dia dikuburkan dalam satu lubang kubur yang sama. Itulah sehidup semati. Lalu kita pun ikut-ikut bikin wasiat. Kasih wasiat itu sama anak kita. Nak, nanti kalau bapak sama ibumu matinya bersamaan, kuburkan bapak dengan ibumu ini dalam satu lubang kubur yang sama. Itu wasiat fasid, wasiat rusak. Karena apa? Melanggar hukum Islam, melanggar sunnah Nabi. Jadi harus diberitahu bahwa hal itu tidak dibolehkan. Meskipun suami istri, meskipun anak dengan bapak, anak dengan ibu. Yang boleh lalu bagaimana? Yang boleh dikebumikan secara berdampingan, tapi tetap dalam 2 lubang kubur yang berbeda. Kuburan suami di samping kuburan istri atau sebaliknya. Kuburan anak di samping kuburan ayah ibunya. Nah, itu betul. Karena masing-masing dalam lubang kuburnya sendiri, tidak dalam satu lubang kubur. Kalau satu lubang kubur kondisinya bukan darurat, maka hukumnya haram. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya hal itu melanggar ketentuan hukum. Yang disebut dengan sehidup semati itu bukan karena mati sama-sama terus dalam lubang kubur yang sama. Jadi hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang keliru, ini harus diluruskan. Jangan sampai yang tidak benar, yang keliru itu kemudian menjadi ikutan bagi orang-orang yang tidak memahami. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Disinilah pentingnya kita menggali ketentuan-ketentuan hukum. Sehingga tidak salah pada saat penerapan di mana keadaan menghendaki hal itu diterapkan. Dengan kita belajar, kita sudah tahu secara azimah hukum asalnya dalam hukum Islam, satu jenazah untuk satu lubang kubur atau satu lubang kubur untuk satu jenazah.
Itu normalnya. Kalau kondisi darurat tidak normal, boleh satu lubang kubur diisi oleh beberapa mayat atau jenazah. Namun itu juga pakai persyaratan. Syarat yang pertama, jenazah laki-laki dikumpulkan dengan jenazah laki-laki. Jenazah perempuan dikumpulkan dengan jenazah perempuan. Syarat yang kedua, orang yang banyak tahu tentang Quran, itulah yang pertama kali diletakkan ke dalam kubur itu. Baru kemudian mayat atau jenazah berikutnya. Dalam penyusunannya, orang yang paling banyak tahu tentang Quran dan memiliki fadilah keutamaan dalam hidupnya di masyarakatnya, jenazahnya harus diletakkan dekat dengan dinding kubur yang mengarah ke arah kiblat. Itu persyaratan-persyaratan yang harus kita ketahui. Kalau semua persyaratan terpenuhi, maka sempurnalah apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pengkebumian jenazah. Sehingga hal-hal seperti ini penting untuk disosialisasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang tidak tahu bagaimana caranya mengkebumikan jenazah dalam jumlah yang banyak dalam satu lubang kubur karena keadaan darurat. Dengan dapat ilmu seperti ini, ya, kalau nanti terjadi pada suatu waktu tertentu, kita sudah ada ilmunya dan tidak salah. Kemudian yang sudah keliru, ya, dalam keadaan normal mengkebumikan jenazah lebih dari satu dalam satu lubang kubur, kita tidak mengikuti kekeliruan itu. Karena yang keliru itu memang tidak boleh diikuti. Kenapa orang bisa keliru? Ya, yang pertama karena barangkali ilmunya tidak ada. Kemudian yang kedua, barangkali tidak ada yang mengingatkan. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mengingatkan, diam saja dia. Jadi kalau ada yang keliru, maka orang yang mengerti harus mengingatkan. Oh, tidak boleh. Meskipun suami istri kalau tidak darurat, tidak boleh dimakamkan dalam satu lubang yang sama. Harus dimakamkan dalam lubang yang berbeda. Tapi ini suami istri, iya, tetap itu tidak boleh. Lalu caranya bagaimana? Buat dua lubang kubur yang berdampingan, bukan dalam satu lubang kubur yang sama. Karena dua mayat atau lebih dikuburkan dalam satu lubang kubur yang sama hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Ya, darurat itu kalau zaman Nabi seperti dalam peperangan, banyak yang terbunuh dalam peperangan. Kalau satu jenazah, satu lubang kubur, capek kali yang menggali. Jadi boleh 2-3 mayat masukkan dalam satu lubang kubur. Dan seterusnya, itu memang sunnah Nabi begitu. Tapi dalam keadaan normal, Nabi tidak membolehkan satu lubang kubur itu dikubur lebih dari satu orang. Bahkan ulama secara jumhur mayoritas mengatakan hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya haram. Kalau haram, artinya jika dilakukan itu berdosa. Karena itu fardu kifayah, dosanya juga fardu kifayah. Satu yang berbuat semua ikut dosa. Jadi inilah Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu hal seperti ini, maka insya Allah kita akan terbimbing jika suatu hari kelak mengalami peristiwa-peristiwa yang sifatnya darurat.
Demikian saja, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.